Tidak, kalau di gua penjelasan bahwa cuman ini satu-satunya, nggak ada lagi yang lain, nggak bisa di gua. Ini kalau ini mungkin nggak sih? Kan tadi ada dua bagian utama untuk landasan ateisme. Yang pertama itu adalah bahwa teisme atau klaim-klaim tentang ketuhanan atau konsepsi-konsepsi tentang alam gaib, tentang apa itu tidak sesuai dengan kecenderungan pribadi. Tidak nyaman, tidak bikin puas jawaban-jawaban itu. Itu yang pertama kan. Betul. Kemudian yang kedua adalah bahwa memang sejauh yang kita tahu tidak ada pribadi tunggal yang akhirnya bisa mengontrol alam semesta. Betul. Gimana kalau misalkan memang ada kekuatan supranatural itu, tetapi dia tidak dalam bentuk pribadi gitu. Oke. Percaya nggak sih kalau gitu? Kalau ada kekuatan supranatural tapi dia bukan bentuknya pribadi ya. Bukan aja. Tuhan gitu. Ya, mungkin aja. Jadi penyangkalannya adalah kalau Tuhan itu dalam bentuk pribadi yang menghukum, yang menghakimi, yang menilai. Betul, yang punya tendensi, yang punya apa namanya, yang punya personality mungkin, yang punya, gue lagi meramu kata-kata supaya aman nih, yang punya sebuah sistem, ya gue nggak sistem dalam paham. konteks pengajaran ya. Tapi ini kan jadi sama kayak Buddhism kan? Mungkin karena memang mungkin kayak Buddhism. Jadi Seperti Buddhism itu ya kalaupun di dalam pikiran mereka sejauh yang saya tahu, khususnya saya tuh temenan banyak sama orang Theravada gitu. Jadi kalaupun mereka tuh bilangnya gini, kalaupun Tuhan itu ada, maka Tuhan tidak dalam bentuk pribadi, dalam bentuk dia gitu. Betul. Tapi ya, dan kita tidak bisa mengenalinya karena tidak dalam bentuk personality gitu. Betul. Kalau buat gua sih, apakah pertanyaan Tuhan ada atau tidak itu penting? Itu mungkin antara penting dan tidak penting ya kalau buat gue. Karena pada akhirnya terlepas dari apakah dia itu ada atau tidak ada, apakah dia ada tapi sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak, terlepas dari pertanyaan itu, sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan yang udah terjadi sekarang ini untuk jadi sesuatu gitu. Gitu. Dan gua rasa kadang dan kebanyakan perdebatan filosofis yang terjadi itu adalah apakah Tuhan ada dan tidak ada. Bahkan ini dilakukan oleh sebagian ateisme juga ya, orang-orang ateis ini dilakukan apakah Tuhan ada dan tidak ada, perdebatannya di situ tanpa dia sebagai individu bisa memberikan sumbangsi apa-apa kepada masyarakat gitu loh. Jadi dia terjebak di situ gitu. Jadi pendeknya makna kehidupan manusia seharusnya ada pada realitas tataran aplikasi, apakah dia memberikan sumbangsi pada masyarakat atau tidak. Harusnya. Bukan soal apakah Tuhan itu ada kemudian kita beribadah dengan ritual-ritual tertentu gitu. Betul, karena menurut gua pada akhirnya kita anggaplah, kita ambil skenario lah Kang. Misalnya ternyata Tuhan ada. Gitu, ternyata Tuhan ada. Dan Tuhan dihadapkan dengan pilihan, ini gue simplifikasi aja ya. Tuhan dihadapkan dengan pilihan, ada orang yang percaya dia ada, tapi nggak memberikan sumbangsi. Dan di satu sisi mungkin ada orang yang mungkin dia antara, gue nggak tahu ya dia ada atau enggak, tapi lebih memberikan sumbangsi dari sesuatu yang bisa diukur lah. Mungkin lapangan pekerjaan, atau mungkin dia berusaha menjadi orang yang lebih baik gitu. Gue rasa sih kalaupun Tuhan ada, dia tidak sepicik itu untuk lebih mengutamakan yang percaya tapi kosong. Lo paham kan maksud gue gitu? Karena kalau memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Darwanto. Saya dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan mereaction video tentang ateis. Ateisme adalah pandangan atau keyakinan bahwa tidak ada keberadaan Tuhan atau dewa. Para ateis cenderung menolak atau tidak percaya adanya Tuhan atau kekuatan supernatural dalam membentuk pandangan dunia mereka. Ateisme dapat bervariasi mulai dari sikap tidak yakin akan keberadaan Tuhan hingga keyakinan kuat bahwa Tuhan tidak ada. Dari pandangan saya yang memang seorang beragama Islam, bahwa dari ilmu yang ada di agama Islam itu adalah tentang sosialisasi atau kami biasa menyebutnya dengan akhlak. Seseorang muslim yang baik tidak akan berkata kasar, tidak memandang rendah seseorang, dan senantiasa bertutur kata secara halus. Selalu menghargai siapapun lawan bicaranya dan terbuka akan ilmu yang disampaikan lawan bicaranya.
Jadi dari video tadi, pemikiran Coki tentang kehidupan itu sungguh valid. Dan saya rasa individu-individu seperti Coki yang membuat sebuah negara bisa lebih maju. Bukan maksud saya ateis itu memberikan sebuah kemajuan, tapi pemikiran-pemikiran seperti Coki sangat berdampak besar untuk sebuah kemajuan. Karena fokus itu dialihkan kepada hal yang nyata dan sedang terjadi. Banyak nalar orang beragama sekarang hanya bertujuan mengejar akhirat tanpa memikirkan sumbangsih akan peradaban dan kemajuan manusia. Dan ini selaras dengan yang dimaksud Coki. Saya rasa di era sekarang pemikiran Coki ini harusnya landasan yang ada di setiap individu, terlepas dari pemahaman dia sebagai ateis. Jadi kesimpulannya, orang yang nggak beragama aja hidupnya bisa berguna untuk orang lain, dan lebih baik dari orang yang beragama yang belum bisa berguna kepada sama orang lain. Harusnya yang beragama bisa mencontoh seorang Coki untuk hidup berguna bagi orang lain. Terima kasih.